Itu agak kegeeran. Yang tahu kesehatan tuh dirinya dan dokternya. Ya dong. Yang tahu Anda sehat tuh Anda dan dokter Anda. Emang saya tahu Anda sehat? Yang tahu kesehatan tuh hanya dirinya sendiri dan dokternya. Kita jangan kegeeran gitu loh. Ya, jangan terlalu jadi sok-sok care gitu kan. Nah, bahwa dia dia handphone itu biarin lah. Maksud saya juga dia harus tahu perkembangan. Iya. Termasuk langkah-langkahnya di ijazah ini bahwa bagaimana reaksi masyarakat biar dia tahu juga. Dia kan pernah jadi presiden. Ini dari mana awalnya? Terus satu laginya, ini Bang Rifai juga orang dekatnya Pak Jokowi kan. Kedua, khawatir kesehatan Pak Jokowi, Rocky Gerung beri saran jauhkan Jokowi dari handphone biar nggak baca berita. Nah itu dua dulu deh yang abang kan orang dekatnya Pak Jokowi nih kan. Pertama soal kenapa bisa dipanggil Jack. Kedua intensitas Pak Jokowi baca berita soal ini kayak gimana sih, karena juga kesehatan beliau juga katanya mengganggu kan gitu. Bisa gimana? Oke, pertama kalau saya soal ijazah nama beliau Jack, saya sendiri nggak begitu mengetahui itu ya, kecuali memang kemarin itu diangkat oleh salah satu temannya saat bersaksi di Pengadilan Negeri Solo. Oh, ada sebutan Jack ya. Mungkin ya, mungkin enggak, saya nggak ngerti juga ya. Tapi anggap aja ya juga oke lah. Setiap orang punya nickname lah, kan itu ya. Iya, dan saya aja nama nickname-nya, saya waktu SMA beda, nama kuliah beda, di komplek beda gitu kan. Geng-geng sendiri ya. Nah, jadi ya itu sebutan dari bahkan itu justru lebih alamiah. Dia mengenalkan gitu ya. Sampai tahu nickname-nya gitu ya. Soal cocok nggak cocok ya terserah penilaian permisah kan soal itu ya. Gitu ya. Nah, terus kedua apa tadi? Soal kesehatannya Pak Jokowi ini, saran jauhkan Jokowi dari handphone nih biar nggak baca berita. Gimana? Itu agak kegeeran. Yang tahu kesehatan tuh dirinya dan dokternya. Ya dong. Yang tahu Anda sehat tuh Anda dan dokter Anda. Emang saya tahu Anda sehat? Iya, Cancer Anda. iya bisa jadi ini ya. Gitu. Iya dong. Iya. We don't know. Hanya tahu dirinya. Jangan-jangan kena gula, Mbak. We don't know. Artinya apa? Yang tahu kesehatan tuh hanya dirinya sendiri dan dokternya. Kita jangan kegeeran gitu loh. Yang pasti juga dia ingin umur panjang beserta anak cucu, pasti juga menjaga kesehatannya gitu ya. Jangan terlalu jadi sok-sok care gitu kan. Nah, bahwa dia dia handphone itu biarin lah. Maksud saya juga dia harus tahu perkembangan. Iya. Termasuk langkah-langkahnya di ijazah ini bahwa bagaimana reaksi masyarakat biar dia tahu juga. Dia kan pernah jadi presiden. Justru harus terus berinteraksi dengan masyarakat, harus tahu terus tren masyarakat, perbedaan masyarakat, pro kontra masyarakat. Itu membuat orang semakin matang dong. Iya. Otaknya jalan terus nggak kosong gitu menghindar. Ya. Iya. Maunya dapat pujian ya, itu yang nggak benar. Atau mungkin Bang Rocky senangnya dipuji gitu ya. Jika orang yang benar justru harusnya siap terima kritikan. Plus minus tapi apapun. masih di rumah masih enjoy ya. Bahkan mohon maaf ya, nggak dipikirin nih urusan sama dia. Tapi dia lebih banyak luas mikirin kan? persoalan negara, persoalan kemajuan bangsa dan masyarakat, bangsa dan negara, lebih kepada lebih fokus isu-isu. Iyalah, ini aja kan dia banyak bantuin juga Pak Prabowo kalau ada persoalan-persoalan apa yang perlu didiskusikan. Kasus ini segera selesai nggak sih dari beliau sendiri? Iya pasti, Mbak. Gimana sih orang ada upaya digugat 5 kali, dilaporin 2 kali, Mbak jengah nggak? Jengah. Terus apa? Sekarang mau marah-marah sama Pak Polisi harus cepet? Nggak mungkin juga. Terintervensi kekuasaan. Oh, jadi tetap tunggu aja prosesnya. Biarin berubah Ini kan ada bahkan minta semua tudingan. ikut juga nanti mengawal kasus ini, ya. Oke. Melihat juga ke sidang nanti. Alat-alat buktinya apa saja sih yang ada di UGM itu? Siapa aja saksi-saksinya? Termasuk juga saksi dan ahlinya dari pihak RRT muncul juga. Ini biar jadi pembelajaran publik, ya. Jadi semua kita bisa menyaksikan, semua bisa berpendapat. Dan akhirnya apa? Hati kecil nurani yang akan bicara. Sebenarnya asli atau tidak, kan gitu kan ya. Terlepas nanti sebagai negara hukum, hakim juga akan mengambil keputusan. Nah, kembali lagi, soalnya kan begini. Kalau ternyata ini ijazah asli, ya mohon maaf, bagi orang yang selama ini juga menyebarkan fitnah aja harus bertanggung jawab. Oke, ada kalau ternyata asli, tapi memang asli kan Pak? Kenapa perlu? Mbak, yang namanya fitnah itu Mbak, lebih kejam dari pembunuhan secara agama. Dan korbannya bukannya Pak Jokowi, Mbak. Korbannya seluruh masyarakat yang membaca juga jadi korban. Karena jadi apalagi di era post-truth ya Mbak ya. Mbak pernah dengar nggak di Prancis itu sampai ada sebuah gerakan politik hanya gara-gara istri presiden dituduh laki-laki? Iya ada. Oh, iya. Hanya dari sebuah foto lagi. Bayangin. Itu bukan hanya bercandaan Mbak. Itu bikin ada gerakan politik sampai rapat kongres segala macam. Ribut. Bayangkan. Era post-truth ya, ngeri banget ya. Itu di Eropa yang SDM-nya middle up. Prancis itu boleh dibilang juga kulturnya ini masih agak jauh. Kita ini udah beragam, bermacam suku-suku dan mohon maaf SDM-nya kan terbatas.
dilempar isu, dimakan ditelan. Apalagi pakai atraksi IT, Mbak. Mbak kalau lihat awalnya tuh, di foto, ijazah dipotong sana, potong sini. Dicop, masukin aplikasi, keluar. Bagi masyarakat awam itu Ijazah keren milik banget Dulmatno. Wah, canggih banget kan. Pak Jokowi bilang, Mas Rif, itu ijazah aku kok dibilang punya Dulmatno. Kok ISO? Kemajuan teknologi. Makanya kami laporkan itu. Diuji apakah atraksi IT-nya bisa dipertanggungjawabkan atau terjadi manipulasi untuk membohongi rakyat. Tapi kalau kita lihat kan masyarakat Nah. akhirnya banyak yang percaya tuh, banyak yang berbondong-bondong That's minta tunjukin aslinya. Makanya kita buka dan persidangan ini dalam waktu, misalnya kalau saya sampai P21 ya, misalnya nih minggu ini P21, 3 minggu lagi juga langsung dibuka sidang. Oke. Dan Pak Jokowi sudah komit. Apa komitnya? Dia akan tunjukkan langsung di persidangan kepada masyarakat. Itu Tunggu dia. di persidangan, oke. Terus Jadi dia udah komit tuh. Bahkan dia bilang tidak hanya ijazah S1, SD, SMP, SMA. semuanya dibuka. Dan biar ini jadi lesson learned juga buat semua. Artinya kan banyak yang bisa dipetik ya. Ya. Apa namanya, orang kalau melempar isu harus. Nah, sebaliknya kalau ternyata ini palsu, Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Saya nggak ada urusan, saya sebagai lawyer. Dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau Fair. asli, ya harus bertanggung jawab juga. Jadi Ini harus negara hukum. masing-masing saling bertanggung jawab. Semua nih. sama di mata hukum. Jadi Dan ini negara hukum, bukan negara seenaknya kan gitu kan. Tuh. Mas Rifai, kalau misalkan misal Ya. ternyata memang palsu, konsekuensinya memang mengakui itu palsu. Misalkan Bukan itu, harus bertanggung jawab. harus bertanggung Dan jawab. saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh, Ini Di sudah 2 TV saya bilang, kalau Mas itu Rizky palsu saya Fakih mundur. ya. Tidak akan mau mendampingi saya. Tapi mohon maaf, Mbak. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok. Ijazah ini clean and clear. Tinggal nanti ya ikuti prosesnya, kita buka semua. Kan buat kita kebenaran. ini yang belum dijawab nih. Biar Mas. jadi buat publik juga ya. Ya. Oh, ini belum dijawab nih, yang tadi dari saksi Pandera itu. Logis nggak kalau kasus ini selama ini bergulir kalau nggak ada yang bantu? Ibaratnya kendaraan kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Nah. Invisible hand lah, Itu Pak. kan udah logika yang paling sederhana. Menggugat 5 kali, melaporkan 2 kali selama ini. Yang digugat Masa mantan sih, presiden lagi. gitu ya. Kita aja hari ini aja mau ke belakang aja bayar ke toilet gitu ya. Apalagi bergerak sekian lama dengan hiruk pikuk hari ini yang terjadi, kayaknya terlalu naif lah kalau itu hanya gerakan biasa. Tapi kembali lagi, saya nggak begitu concern. Kalau saya, Lebih ke karena ini hukumnya negara ya. hukum, sebaiknya Ayo, semua sengketa diselesaikan secara hukum. Karena ada kepastian, Mbak. Oke. Ya, ada kepastian ujungnya seperti apa nanti putusannya gitu ya. Dan bagi Pak Jokowi kan sebenarnya melaporkan ini hanya 2 targetnya. 1, biar soal ijazah ini selesai. Hmm? Tidak berlarut-larut. Sekarang contoh, hari ini oke deh kita RG semua selesai. Hmm. Tetap kan udah putus kan soal asli palsunya. 5 tahun lagi ada yang mainin lagi, Mbak. Kelompok lain. Iya, lawan politiknya. iya, sering Masuk banget. lagi, Jadi ini pusing lagi akan- kan, Mbak. Bahas lagi ijazah, saya juga kayaknya udah nggak mau jadi Iya, lawyer kalau lagi. keluar ini Udah sama. capek gitu kan. Iya. Capek Nah, banget. akhirnya kenapa ini diambil tuh biar tuntas. Satu. Kedua, beliau juga ingin sebagai orang yang meyakini bahwa dia difitnah, dia ingin dipulihkan. Apalagi ini kan isu sosial media ini kan borders, Mbak. Dikonsumsi masyarakat Australia, Iya, betul. China, ya. Apalagi beliau juga aktif di Lagi merambat ke anak. di beberapa lembaga-lembaga internasional gitu kan. Dia juga ingin dong dipulihkan. Masa nggak boleh dipulihin gitu ya kalau betul ternyata itu asli kan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya lucu, Mbak. Sebelum ini beliau tuh dituduh ijazah palsunya tuh SD, SMP, SMA yang oleh kelompok Bambang Tri itu yang udah disidangin juga. Iya. Sampai saya bercandanya, sampai segitunya ya orang nuduh SD, SMP, SMA, kuliah palsu semua. Sampai anaknya juga, Nah itu. ya kadang ya udah. Semuanya dicecer. Kalau kita hanya berdebat kan nggak ada selesainya. Intinya Selesaikan kalau secara hukum. kalau yang saya tangkap Pak Jokowi ini ingin bukannya apa ya, bukan menahan diri tapi ingin menunjukkan di saat yang tepat supaya ini membuktikan asli supaya nggak ada kasus-kasus berikutnya tuh di tahun-tahun berikutnya. Edukasi juga buat Diharapkan itu. masyarakat. Diharapkan itu kan karena kan kalau misalkan dia apa ya emangnya ekspresif kayak ini jajah gue ini langsung tunjukin. Kepancing namanya. Ya, nanti kepancing ya kepancing nanti oke lah mungkin sekarang selesai tapi 5 tahun lagi bakal ada lagi nantinya gitu loh takutnya gitu kan. Oh. Karena muncul pun diributin. Jadi nggak ada solusi sebenarnya. Mau Jadi dibahas, menunjukkannya di waktu yang tepat lah Pak. Sorry yang satu saya. kita yang harus. Bang Bonatua kan udah bilang substansinya clear. Hmm. Kan tetap di sana. Ada lipatan tuh. Memang fotokopian nggak boleh kelipat ya. Terus gara-gara kelipat ada garis emang problem. Ya kan, Mbak? Oke. Kalau diikutin terus kan capek. Capek. Terus ini nih, Bang, dari Kakak Perdana, ini yang menarik banget nih Oke. secara hukum nih. Thank you. Kalau 2 orang sudah dapat SP3, harusnya semua dapat SP3 Itu yang dong tadi, sepaket. satu rangkaian Karena kan tadi, Pak. penghentian penyidikan.
kok cuma 2 orang doang yang dikasih gitu kan, Mungkin yang bisa lainnya dijelaskan. enggak. Oke, pertama, RJ itu ya. pertama tadi udah dijelasin bahwa RJ di dalam Kapolri tidak pernah mengamanatkan manakala dihentikan untuk beberapa tersangka maka harus seluruhnya mendapatkan. Itu pertama. Oh. Kedua, RJ jangan lupa RJ itu berangkat dari kesepakatan. Oke. Kesepakatan Ya, ya. antara pelaku dan korban. Hmm. Tersangkanya ada 5. Bisa sepakat dengan 2. Yang 3 nggak mau sepakat. Mau dipaksain. Ya. Mereka punya hak asasi loh untuk tidak sepakat. Oke. Oh, ininya Contoh. soal sepakat nggak sepakat Ini ya? kan 5 nih. Ya. 2 menyatakan saya udah nggak mau lanjut. Hmm. Yang 3 bilang saya masih yakin ini palsu, saya mau lanjut. Iya, itu kan kepentingan Hak masing-masing. asasi, masa mau dipaksa? Takutnya yang 2 ya walaupun Yang Yang 3 tiga ya, kan saya nggak mau masih yakin ini damai. palsu kok. Saya pengen Anda di penjara. Lah, gimana sih? Kan belum mau maksudnya damai. yang 2 nggak ada energi lagi, udah capek keseret-seret nantinya gitu kan? Nggak juga kan yang dipisah. Karena tanggung jawab pidana itu kembali ke pribadi masing-masing. Tanggung jawab pidana itu tidak pernah kolektif kolegial. Iya. Dia selalu pribadi masing-masing sesuai perannya. Nggak mungkin dia, oh, kalau gitu mau dibilang gini, ada perampokan pelaku 5, 1 meninggal, 4-nya berhenti semua? Enggak. Loh, kan kolektif kolegial kalau teori seperti Sesuai itu. ini ya perannya ya. Perampok 5, yang ketembak 1 atau 2, yang 3-nya bilang, yang 2 itu kan dilanjutin, saya juga berhenti dong. Kan itu meninggal. Ridiculous kan? Karena apa? Pidana itu pribadi-pribadi. Oke. Terakhir saya mengingetin, ini delik aduan. Di mana terserah si korban Jika untuk dia menuntut atau tidak. Kalau dia merasa terancam. Contoh delik aduan ya. Ini biasanya dalam kekerasan dalam rumah tangga, Mbak. Ya. Ya, anak nampar ibunya. Oke. Ya, atau lempar batu sampai berdarah, berantem. Boleh ibu ini melaporkan, boleh tidak. Gak wajib juga di penjara itu anak. Kenapa? Relasi keluarga ini tetap harus dihormati. Makanya dia masuk ke delik aduan. Oke. Nah, terserah ibunya dong. Aku mau maafin, nggak maafin, kasarnya gitu. Terserah Pak Jokowi dong. Gitu loh. Jadi Karena dari beberapa alasan hukum tadi memang, terutama juga memang tidak pernah ada pasal yang bilang bahwa harus gugur semuanya ya. Karena itu, Iya, iya. dan beberapa pasal dan logika hukum yang lain, maka memang beginilah adanya. Artinya Oke. yang dimaafkan-maafkan, yang tetap lanjut, ya kita hormati. Kan dia masih tetap, pokoknya aku mau buktikan ini palsu, mau nggak kerso. Kan gitu. Oke. Mungkin sekarang langsung aja closing statementnya Bang. Tapi closing statement-nya mungkin Apa lebih yang kayak gini mau nih. disampaikan? Kasih beberapa kalimat yang meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Jokowi itu memang asli. Karena kan banyak keluhan bahwa ini nih ijazah Jokowi itu Banyak banyak yang minta ditunjukkan. banyak hal-hal kecil, detail-detail kecil yang terlalu banyak katanya. Tidak mulai foto, kacamata, hidung, kumis, segala macam yang itu. kecil yang kecil sebenarnya tapi banyak gitu kan. Nah, mungkin closing statement-nya yakinkan masyarakat bahwa itu tuh gimana nih. Jadi kembali lagi ya, karena kebetulan saya dikasih kesempatan untuk mengikuti isu ini sejak 2023. Ya. Saya juga orang yang cukup concern mencari kebenaran. Karena saya pun jelek-jelek gini sebagai lawyer masih mengedepankan kebenaran. Tentu itulah amanah yang harus dikerjakan seluruh aparat penegak hukum. Nah, memang betul banyak isu-isu kecil, tapi kebetulan semua isu pun sudah terjawab semua. Soal kacamata akan terjawab nanti. Apa? Soal apapun yang menjadi soal materai akan terjawab. Apakah materai 100, 500 soal semua akan terjawab. Dan itu semua nanti akan disajikan dalam persidangan. Di waktu yang tepat. Di waktu Bukan itu. tinggal sebentar lagi kalau ini P21 langsung. Sebentar lagi. Ya, after lebaran mungkin kalau ini P21. Semua akan terjawab kenapa? Karena semua sudah didengar keterangannya, semua akan menjelaskan. Tidak hanya dari UGM, tidak hanya rektor, semua yang terlibat akan menjelaskan kenapa ada kacamata, ada peraturan wareknya nomor berapa, semua ditunjukin semua satu persatu. Jadi sebenarnya di sini akan banyak lesson learned lah. Nanti kalau betul nanti sidang kita saksikan bersama, karena semua isu akan dijawab satu persatu. Ini harus dijawab semua, ya. Nggak boleh ada keraguan, ya. Nggak boleh sampai hakim mengambil keputusan dengan keraguan. Dan semua ini dijawab karena itu mungkin teman-teman polisi juga mengumpulkannya selengkap mungkin agar semua pertanyaan bisa terjawab dan masyarakat bisa menyaksikan langsung. Tidak harus yakin, tidak yakin, percaya, tidak percaya. Tapi biarlah masyarakat mendapatkan fakta yang objektif, berimbang, dan nanti bisa mengambil keputusan sesuai hati nurani.